Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Buni. Di sini kita akan membahas mengenai materi kelas 8 bab 3 tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah suatu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Atau mungkin bisa lebih mudahnya dapat dibilang teks eksposisi itu suatu teks yang memaparkan atau mendeskripsikan, menjelaskan suatu hal. Selanjutnya adapun tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan sehingga pembaca itu akan mendapatkan pengetahuan baru mengenai suatu hal atau suatu kejadian. Nah, adapun ciri-ciri teks eksposisi di sini saya rangkumnya menjadi 4. Yang pertama adalah menjelaskan informasi. Biasanya juga dapat berupa ilmu pengetahuan. Yang kedua, gaya informasinya itu sedikit mempengaruhi atau mengajak. 3. Biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat ASCII-MEGA. Yang selanjutnya adalah bahasanya singkat, padat, serta akurat. Terakhir, tak memihak, yang berarti tak memaksakan pembaca untuk untuk melakukan ataupun terlalu tertarik dengan apa yang ada di dalam teks seperti itu. Yang selanjutnya mengenai struktur teks eksposisi. Nih, kalau misalnya kita pengen buat teks eksposisi, apa sih yang harus ada di awal? Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Di sini biasanya isinya itu opini pengantar dari penulis. Tema yang diangkat itu berupa opini pengantar dari penulis. Yang kedua adalah argumentasi. Di argumentasi ini, opini yang diangkat dari penulis tadi didukung oleh fakta, data, dan analisis yang ada secara sistematis. Yang terakhir adalah penegasan ulang atau penegasan pendapat. Biasanya ini isinya kesimpulan dan cirinya ada kalimat akhirnya, kesimpulannya, misalkan seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis teks eksposisi, banyak sekali ya jenisnya. Yang pertama ada teks eksposisi, itu di pojok atas ada teks eksposisi berita. Apa itu teks eksposisi berita? Jadi di sini teks eksposisinya memuat informasi dari media massa yang aktual dan faktual. Contoh kalimatnya bagaimana? Contohnya mahasiswa universitas bla 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 sedang melakukan demo di depan gedung DPR pada, pokoknya yang berbau seperti berita aja gitu. Yang kedua adalah teks eksposisi perbandingan. Biasanya teks ini membandingkan satu topik dengan topik lainnya. Mungkin contohnya dahulu kala cilok biasanya direbus, saat ini bahkan ada terobosan baru yaitu cilok bisa dibakar ataupun digoreng, seperti itu ya contohnya. Lalu ada teks eksposisi pertentangan. Isinya biasanya adalah kontradiksi tentang suatu hal. Contohnya di teksnya itu mengambil materi mengenai hukum di Indonesia itu terlihat seperti pisau, yaitu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, hal tersebut kan bisa menimbulkan pertentangan ya bagi pembacanya. Mungkin ada yang setuju atau ada yang tidak dengan pernyataan tersebut. Lalu ada teks eksposisi ilustrasi. Teks ini biasanya menggambarkan atau mengilustrasikan suatu hal yang memiliki kesamaan gitu, tapi secara lebih sederhana. Contoh kalimatnya mungkin kayak gini, pemanasan global saat ini semakin meningkat, seperti halnya kendaraan bermotor gitu. Jadi pemanasan global itu diilustrasikan sebagai kendaraan bermotor kayak gitu. Yang selanjutnya adalah teks eksposisi analisis. Biasanya di sini perlu penelitian yang mendalam dan ada dasar-dasar keilmuan tertentu. Contohnya kita mau membahas mengenai segitiga bermuda dari sisi keilmuan adalah gitu. Jadi ada pembahasan keilmuan tertentu. Lalu ada teks eksposisi definisi. Di sini lebih ke menyampaikan informasi aja gitu, menyampaikan pengetahuan. Yang terakhir adalah teks eksposisi proses.
yang isinya biasanya langkah-langkah atau proses untuk melakukan suatu hal. Contohnya mungkin langkah-langkah untuk menulis cerpen antara lain, atau langkah-langkah menulis teks eksposisi antara lain, kayak gitu ya. Nah, di materi selanjutnya, ciri kebahasaan dari teks eksposisi yang pertama bersifat non-fiksi atau ilmiah, bukan karangan ya, tapi harus ilmiah. Yang kedua, informatif, yang artinya berisi penjelasan atau pemaparan tentang suatu hal. Ketiga, sifatnya fakta. Keempat, tidak bersifat mempengaruhi atau persuasi. 5, sering menggunakan kata pronomina, kita, saya, gitu. 6, menggunakan istilah, tergantung pembahasannya menggunakan bidang ilmuwan apa ya, istilahnya disesuaikan. 7, menggunakan bahasa yang baku ya. Yang terakhir adalah akhir teks berupa penegasan seperti di strukturnya tadi. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana kalau misalkan kita mau membuat teks eksposisi nih setelah tadi mengetahui ciri, jenis-jenis. Caranya yang pertama adalah menentukan topik atau tema yang akan kamu paparkan. Kamu mau bikin teks eksposisi tentang apa nih? Harus ada ide dulu gitu, harus ada awalnya dulu. Nah, setelah kamu dapat tema, yang kedua, tentukan tujuan kamu ngambil tema ini tuh buat apa. Entah mau sekedar menginformasikan, atau kayak tadi membandingkan satu topik dengan topik lainnya, atau mungkin hanya mengungkapkan pendapat gitu. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan bahan. Bahan dikumpulkan guna keperluan untuk menyusun teks eksposisi sesuai jenis yang ingin kamu tulis. Yang keempat adalah membuat kerangka karangan. Kerangka sesuaikan dengan struktur. Seperti tadi kan ada 3 struktur. Yang pertama ada tesis, lalu argumentasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Terakhir, kembangkanlah kerangka karangan tersebut menjadi suatu teks eksposisi. Oke, selanjutnya setelah kita dapat membuat teks eksposisi, nggak langsung nih, tapi kita harus coba menyunting teks eksposisi. Takutnya ada yang memang salah atau kurang. Pertama, biasanya orang sering keliru itu di ejaan tanda baca. Tepat gak nih komanya di sini, titiknya di sini, kayak gitu, tanda seru di sini. Seperti itu harus diperhatikan ya, karena itu akan mempengaruhi kesan pembaca terhadap tulisan kita. Yang kedua adalah pilihan kata dalam kalimat. Jangan sampai ada pemborosan kata atau kata yang diulang, soalnya nanti itu kesannya bakal membosankan. Yang ketiga adalah sistematika penulisan sesuai dengan kebenaran konsep. Harus sesuai sistematika, gak boleh ngacak ya, seperti itu. Oke, sekian untuk materi teks eksposisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.